era AI ini kan, bahwa AI itu bisa menerobos apapun itu, termasuk karya kita hari ini. Nah, jadi kami di Kayu Bakar ingin melawan AI. Ya, Bagaimana? Biarlah AI bisa menerobos wajah kita, bisa menerobos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Info Sumsel TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Mita Rosnita. Kali ini kita akan ngobrol asik lagi, tapi khusus untuk hari ini kita nggak akan bahas isu-isu yang berat, isu-isu politik. Kita akan ngebahas perbincangan yang lebih santai tentunya, yang inspiratif juga bareng anak muda yang kreatif, yang karyanya banyak. Tentunya anak muda yang berasal dari Sumatera Selatan, wong daerah, putra daerah, punya karya. Nah, jadi kita ngobrol langsung sama mereka. Mungkin langsung kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Itu ada teman-teman dari Kayu Bakar Musik. Halo. Halo. Kalian ya. Oke, apa kabar nih kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Baik, ini kan kita nih dari Info Sumsel kedatangan bintang tamu anak muda yang masih ganteng-ganteng, kayak itu kan masih fresh-fresh kayak itu. Terus punya karya juga kayak itu. Nah, jadi ini nih menginspirasi nian kawan-kawan dari Kayu Bakar Musik. Kita tahu kalau teman-teman dari Kayu Bakar Musik ini baru ngeluar ke single terbaru. Itu judul lagunya tuh Beginilah. Beginilah ya. Dan sekarang nih kayaknya di Instagram tuh kawan-kawan aku tuh banyak juga sih yang buat story pakai backsoundnya tuh Beginilah itu. Nah, kan jadi kayak menarik banget gitu. Siapa sih yang nyanyi ini gitu. Mungkin kita langsung kenalan deh sama kawan-kawan. Mungkin bisa dikenalin nih Kayu Bakar Musik itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, boleh. Mungkin Mahesa. Jadi Kayu Bakar Musik itu adalah bentuk dari eksplorasi puisi ke dalam musik. Jadi kami temanya banyak mengangkat dari isu sosial, isu lingkungan, isu alam dan lain-lain kan. Dan juga musiknya juga kami eksplorasi terus. Ada yang bentuknya folk, ada bentuknya rock, pop dan punk gitu Mbak. Oke, jadi ini memang benar-benar digarap sama teman-teman orang tiga cuman ya? Orang tiga Mbak, dari proses buat lirik, dari proses bikin aransemen, mixing, mastering, sampai produksi yang bertiga. Kalian ini kan masih muda-muda. Nah, aku tuh penasaran, kalian itu ngebentuk Kayu Bakar Musik itu dari kapan sih? Kalau untuk ngebentuknya sendiri itu dari tahun 2023, akhir tahun itu Mbak, ngebentuk. Dari proses aku buat puisi, terus direspon oleh Agi, coba kita bikin musik. Jadi Agi kan, Dimas juga, ya coba bikin kan. Agi main ke gitar kan, ngerespon puisi aku baca Mbak. Nah ini kayak cocok ini jadi lagu apa aja aku kan. Cak itu nih, Dimas pula coba main ke lagi main ke kan. Jadi lagu pertama tuh Bara Juang Kasih, itulah awal mulanya. Oke, lagu Bara Juang Kasih itu awal dari single pertama Kayu Bakar Musik ini. Iya, Mbak. Oke, mungkin ini Mahesa boleh dikenali nih, di Kayu Bakar Musik ini ada siapa baik, terus posisinya apa baik gitu. Kalau untuk dari vokal itu ada Agi kan, vokal dan gitar. Ya. Agi, kalau untuk main alat tepak ya, alat tepak, perkusi atau djembe atau drum, itu aku Mbak. Ada juga gitar, tuh Dimas, gitar dan vokal juga. Ya berarti Mahesa ini punya bakat mukul yang luar biasa ya. Petinju. Berarti alat Petinju yang bertempo gitar itu tepat. Kadang gitar juga udah tepak. Kalau gitar bukan dipetik ya, sekarang ya Iya, ditepak sama Mahesa. Pakai ini juga kan, pakai sendok di gelas, Oke. di meja kadang kan, menyesuaikan bentuk mana sih yang dapat pada musik ini, gitu Mbak. Oke, ini kan kawan-kawan ini kan anak muda yang didominasi asalnya dari Sumsel ya, asli Sumsel ya, didominasi kan. Kecuali si Agi dari mana Gi? Dari Jakarta sebenarnya. Oh, aslinya dari Jakarta. Kenal kawan-kawan. Kenal kawan-kawan dari sebenarnya satu tongkrongan sih sebenarnya. Satu tongkrongan. Dan terus ya jadi kayak tadi Mahesa bilang, coba kita sambil mainin lagu gini. Yang pertama lagu Bara Juang Kasih kan. Nah, Dimas sambil mainin gitar. Aku yang nyanyi. Ternyata cocok nih. Udah langsung buat ini aja deh. Buat kelompok musik, bukan band kita nyebutnya. Kalau dibilang band kayaknya terlalu kaku. Soalnya kalau mengkotakkan, jadi kita punya batasan-batasan masing-masing gitu. Jadi ya ini aja sih kita jadi bilangnya kelompok musik atau enggak project musik gitu. Jadi lebih senang disebut project musik dibandingkan anak band ya. Iya. Ya lebih keren mungkin. Menurut kita lebih keren project musik gitu. Kalau band kan punya ini Mbak, punya batasan, baik itu dari genre-nya, dari mulai pakaian dan semacamnya kan, mulai pengemasannya. Kalau kami kan melawan batasan-batasan itu. Jadi genre-nya kami bisa ke
pop, bisa ke pop juga, bisa ke rock juga, bisa ke instrumental juga. Jadi tak ini kan kalau Jadi menggarap semua genre semua ya. genre itulah kami nyebutnya project. Project. Oke. Kalau kita nyebut band kan harus punya batasan itu. Metal atau pilihan ada metal atau rock, nah, itu kan. Oke. Ada harus ada pilihan kan. Kami tidak di dua-duanya. Kami bisa menerabas itu, Mbak. Nah, kan ini kan lagu Beginilah ini kan sekarang ini lagi hype juga ya di kalangan kawan-kawan kita yang masih muda-muda nih, khususnya anak-anak kayak anak-anak penuh. kuliahan gitu kan. Nah, sebenarnya lagu Beginilah single terbarunya dari kawan-kawan Kayu Bakar ini menceritakan tentang apa sih? Mungkin boleh di Kalau untuk liriknya, Mbak, kalau untuk liriknya sendiri itu sudah aku tulis dari tahun 2022, Mbak. Beranjaknya. Dari 2021 waktu jadi relawan Semeru. Oh, jadi pernah ke Semeru juga? Pernah jadi relawan di sana. jadi relawan Di juga. situ aku membuat lirik itu beginilah. Jadi aku kira relate pada hari ini bikin lagu pakai lirik beginilah ini. Padahal bikin liriknya 2021 kan. Oh, kok relate sih hari ini? Kita sibuk dengan apa? Sesuatu yang kita kejar, kita ingin cepat, kita ingin praktis, kita ingin instan. Ngapain kita pengen serba cepat. Cobalah kita merenungi sedikit apa yang telah kita lalui setahun ini, 2 tahun ini. Kayaknya cocok ini Mas Jago. Kita jadi ke lagu single kedua kita. Beginilah. Jual di lirik yang dunia yang terpelihara, kita yang terpenjara di dalamnya. Jadi kita tuh walaupun kita berlari itu tetap di lingkaran itulah. Jadi kita berlari-lari nggak jadi cak ikan dalam akuarium, tetap cak itulah. Jadi itu tuh lebih menggambarkan situasi kehidupan kita yang sekarang, yang terjadi sekarang Iya, ini. Mbak, fenomena hari ini kan yang pengen serba cepat, serba instan. Artinya juga menyentil kebiasaan habitual anak muda sekarang juga. Termasuk kami. Termasuk juga. Termasuk kami. Oke, termasuk mungkin aku juga ya. Jadi kami merenungi diri kami sendiri lebih tepatnya. Oke, jadi kan ini juga Kayu Bakar. Ini kan kayak nama kelompok musiknya atau project musiknya tadi kan ini kayak yang alam banget, pop banget gitu kan. Ini kenapa sih diambil Kayu Bakar tuh ngapa sih? Apa sih apa ya gagasan dari Kayu Bakar tuh apa? Coba Gi. Ada yang awal dari ini ya. Kalau dari sudut pandang aku sih, kalau kayu bakar itu, karena kenapa dibilang kayu bakar? Karena ya belum tentu, mungkin karena ini kan kelompok musik ya. Kalau soal anak band kan pasti bakal terus menerus. Kapan kita akan meredup? Nah kalau kita nih pasti, apalagi nih kita masih muda. Ya insya Allah kalau misalnya kita masih bisa bersatu terusnya sampai masa tua nanti, ya itu akan tetap karya-karya lagu itu masih tetap didengarkan dan terus abadi kayak gitu. Nah karena kenapa kayu bakar? Karena baranya itu yang tetap hidup terus gitu. Jadi mah tetap baranya itu Iya, ya. baranya itu ya. Walaupun punya kayunya ini sudah lah ya. kemana-mana kan, Mbak. Kayunya tadi sudah mati atau jadi abu kan. Barangnya itu tetap hidup. Oke. Spiritnya. Semangatnya tadi, Semangatnya meskipun masih jadi intinya meskipun nanti suatu saat kita nggak tahu kalian punya kehidupan di luar dari Iya, dari hari masing-masing. ini, tapi karya kalian tetap hidup, tetap membara itu ya maksudnya. Iya, gitu harapannya, ya? Mbak. Benar. Harapannya seperti Harapannya. itu. Nah jadi tadi juga kan disebutin kalau ini kan kalian itu mengangkat hampir semua genre ini tadi, mulai dari metal, mulai dari yang folk, pop dan yang Insya Allah. dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman ini lebih punya apa ya? Lebih punya kesenangan pribadi atau minat pribadi itu lebih ke musik apa sih? Mungkin dari Agi dulu. Kalau aku sih sebenarnya semuanya hampir ku dengerin, tapi kalau aku sendiri beranjaknya dari musik pop sebenarnya. Oh dari Karena ya anak Jakarta kan, karena kebiasaannya dekat musik-musik yang populer itu, yang kayak lagu-lagu ya pop lah sebenarnya, intinya kayak gitu. Oke, jadi memang berangkatnya lebih dari pop ya. Iya pop. Ada nggak ide untuk nanti kedepannya buat musik dangdut nih gitu? Kalau Kayu bakar gitu. tergantung ini kan, karena puisinya itu dari Maesa. Kalau misalnya nyesuaiin aja ke puisi Kita bikin Maesa asik kan gitu, Nah, kalau bisa dangdut aja bisa sebenarnya. goyang Bisa kan? bisa dimasukkan Bisa kan unsur ya? dangdut kan, atau bisa. pakai orkestra. Kan. Oke. Kalau Mahesa sendiri gimana Mahesa? Kalau untuk genre aku lebih ke country, Mbak, country folk gitu, Mbak. Karena Mahesa ini sebenarnya anak gunung ternyata. Makanya dia lebih suka musik-musik folk gitu ya, Folk, Mahesa ya. Bob Dylan, John Bass kayak gitu, Mbak. Musik-musik lama juga ya. Musik lama juga dengerin. Kayak John Lennon gitu juga. Ya Beatles, Oke, keren. Old school Anak kali. ini banget ya. oldies. All this. Jiwa tua memang. Kalau Dimas sendiri, Dimas. Kalau aku apa ya? Kalau misalkan di musik sama kayak Agi sih sebenarnya. Semua dengerin. Tapi kalau misalkan untuk dia sendiri
mungkin lebih ke rock jiwanya. Oh lebih ke rock, makanya tadi ada aliran apa metal tadi ya, rock Ada tadi rock, ya. rock. Oh berarti inspirasinya dari Dimas. Dimas. Dimas ada rencana dalam waktu dekat untuk nyiptain musik-musik rock gitu? Tapi sebenarnya kalau misalnya di project kayu bakar ada sih kemarin yang Oh udah ada. project eksperimental rock itu. Oh udah ada ya. Sudah ada Mbak, tinggal Tapi itu masuk ke single nggak? Album nanti. Oh nanti mau direncanain masuk ke album gitu ya, setelah single album gitu. album ya Mbak. Keren luar biasa. Jadi Digiring setelah dari sini akan ada rencana bikin album tuh. Nah sudah itu rencana, sudah jalan. Oh udah jalan, udah jalan. Nah ini kira-kira ada berapa banyak judul? Kalau yang sudah aku bagikan sama kawannya sudah ada 10 judul Mbak. 10 judul. 10 judul. Itu yang sudah digarap ada 3-4 ya. 4 lagu yang sudah digarap. Oke bocorannya tuh kalau untuk album yang ini itu lebih kemana sih arahnya gitu atau genrenya lebih menyentuh ke genre? Kayaknya eksperimental. Eksperimental kayak Mbak. Kalau bocorannya. Kayak kenapa lebih ambil yang genre itu? Soalnya bisa masuk semua kan menurut aku. Iya, jadi kami memilih gayanya Yoko Ono kan, avant-garde, aliran avant-garde. Jadi kami tuh mencari batasan dari diri kita dewek. Misalnya suara teriakan yang ibu melahirkan, misalkan. Itu suara perempuan itu tidak hanya suara hai, halo, suara lembut. Justru suara perempuan itu ada suara metal ya kan. Ketika dia melahir itu Noise alami. noise alami itu kan. Jadi kami mencari batasan-batasan dari diri itu kan, dan ingin kami tampilkan Mbak di album itu. Eksperimental. Artinya setiap karya yang kalian lahirkan, yang kalian ciptakan itu punya observasi, punya ilmunya sendiri ya. Maksudnya kalian tuh sebelum menciptakan karya kalian tuh menelusuri dulu, ini riset dulu gitu kan. Jadi memang akhirnya karya ini tumbuh punya makna gitu. Bener kayak tadi kan kayu bakar tadi kan membara gitu. Nah kemudian kawan-kawan ini dalam waktu dekat ini kan lah sudah ada banyak nih proyek-proyek kan gitu. Kawan-kawan yang lain tuh bisa dengar musik-musiknya kayu bakar ini di mana sih? Di seluruh platform Mbak, seluruh platform musik. Ada dari Spotify, dari Apple Music, dari YouTube, Reso, TikTok ada juga. Oh TikTok juga sudah. Instagram musik. Instagram juga ada ya. Karena aku tuh yang aku lihat tuh kayak banyak nih anak muda yang denger lagu beginilah gitu kan. Warawiri. Apalagi yang makainya tadi kan anak-anak yang petualang gitu kan, yang Iya, dia jadi jalan-jalan kemana-mana gitu. Pas naik gunung pakai beginilah kan. Tapi bangga ya, pasti bangga nih Ane, sudah sampai Punya sejauh ini. kesenangan. Punya, jadi hobinya tuh bisa melahirkan karya yang akhirnya dinikmati sama Bisa banyak. dinikmati itu, bisa diterima juga, kami seneng kan. Saya kan kemarin tuh di postingan Instagramnya Kayu Bakar tuh ada tuh 3 poster yang sudah aku lihat, yang satunya tuh buat aku ngakak gitu. Kawan-kawan ini tuh jadi ngedit foto ya ala-ala Kartini gitu tapi pakai wajah-wajah kalian. Terus itu tuh dibuat kayak untuk para puan, para apa sih lagi tuh? Untuk para pemimpi, Para pemimpi sama sih untuk orang-orang sunyi. untuk orang-orang sunyi mungkin bisa dijelasin tuh. Jadi untuk para puan tuh Mbak, seperti yang kami omongin, kenapa kita tidak bersyukur dengan adanya perempuan ini? Karena apa? Karena dengan adanya perempuan, kita lelaki ini jadi apa? Bisa apa? Memenuhi baik itu kebutuhan apa? Untuk berkarya, kebutuhan batin misalnya ataupun itu kan, Mbak. Jadi peran perempuan dalam proses laki-laki itu sangat vital, Mbak, dalam menjalani kehidupan tadi. Itulah kami persembahkan lagu itu untuk para puan tadi. Oke, untuk para puan Untuk ya. para puan. Karena memang kadang-kadang perempuan ini perannya sering termarginalkan. Mungkin kawan-kawan ya mikirnya ke sana ya. Kesana. Oke, terus untuk yang para pemimpi dan para orang-orang sunyi tadi kenapa sih? Untuk pemimpi kan, kita kan orang-orang pemimpi. Dimas kan pengen manggung di Amerika kan. Jadi kami support untuk Kita semua bareng. orang-orang pemimpi kan. Ada orang sunyi lagi memilih jalan kesunyiannya. Dan juga aku kan memilih jalan kesunyian. Kami ini memilih jalan kesunyian masing-masing, Mbak. Memilih jalan minggir kan. Tidak nengah dulu saat ini. Tapi kenapa harus pakai itu tuh siapa yang gambar-gambar? Itu kan kayak gambar-gambar tokoh tuh kan ya. Ada Kartini itu diganti mukanya sama kawan-kawan itu kan. Iya, era ini ngikut era kan. Era AI ini kan. Bahwa AI itu bisa menerobos apapun itu. Termasuk karya kita hari ini. Nah, jadi kami di Kayu Bakar ingin melawan AI. Nah, benar. Bagaimana? Biarlah AI bisa menerobos wajah kita, bisa menerobos genre gitu. Tapi apakah AI bisa menerobos karya kita? Itu tanda tanya kami. Itulah kami ingin mengulik eksplorasi musik, Mbak, lebih dalam lagi. Suara apa sih yang belum dilahirkan di dunia ini?
Oke. Nah, itu bisa jadi suara tirek dimasuk Iya. atau suara ayam Tapi tercekek kan. suara vacuum cleaner. Vacuum cleaner atau apa itu. Udah tapi itu. Iya, suara plastik tertijak misalnya kan. Respon terhadap lagu museum plastik misalnya. Iya, temannya. Tapi kawan-kawan ini sebenarnya mungkin kita secara pribadi, secara personal, ini kawan-kawan ini sebelum ngebentuk project musik kali ini tuh terinspirasi dari siapa sih penyanyi idola, siapa kayak itu mungkin bisa diceritakan sampai akhirnya kawan-kawan ini tertarik punya grup musik yang akhirnya ngelahir ke karya-karya yang kesini gitu. Mungkin dari Agi dulu, Bang. Kalau aku sih lebih kayak Mahesa juga sebenarnya kan jiwanya oldies juga walaupun pop ya. Kayak The Beatles itu juga aku Oke, The dengerin, Beatles, kayak Elvis Presley juga aku dengerin. Sampai eranya yang 80-an nih kayak Lionel Richie atau siapa sampai era sekarang pun kayak yang di Indonesia kayak 420 atau ini masih aku dengerin juga. Gitu. Tapi kalau secara garis besar sih memang musik-musik lama kayak John Lennon kayak gitu. Jadi menginspirasi memang dari lirik-liriknya juga dalam kayak gitu. Iya, benar-benar. Dan terus ya kalau dari bermain musik sih ini The Beatles lagi kayak Paul McCartney juga terinspirasi aku juga. Oke. Gitu. Jadi emang banyak terinspirasi didominasi sama kayak musik-musik yang karyanya indie gitu ya. Iya. Teman-teman ini termasuk Agi itu salah satunya. Kalau tadi Mahesa sebenarnya sudah dijelasin, Mahesa nih ngomong terus. Aku lebih seneng Bob Dylan kan. Waktu dia tour di Amerika tuh, dia mencari penyair, bukan mencari pemusik, Mbak. Jadi dia mengajak penyair-penyair, bagaimana penyair itu bisa menyampaikan pesannya lewat musik. Itulah tour John Lennon lagi. Tournya Bob Dylan itu melahirkan banyak penyair di situ. Ada Jack Kerouac, ada John Baez diajaknya kan, naik lagu Donna Donna itu kan, untuk merespon perang Vietnam itu. Jadi aku terinspirasi dari cara pembuatan liriknya Bob Dylan. Kalau untuk musik aku memang kurang memperhatikan musiknya, Mbak, lebih ke liriknya. Ke syairnya, Syairnya. lebih ke syairnya, lebih ke tokoh yang menciptakan Tokoh yang syair itu menciptakan syair gitu itu. kan ya. Tapi ini keren sih, maksudnya Iya. yang maksudnya yang Latar di belakang. sini kawan-kawan punya latar belakang selera musik yang beragam sampai akhirnya nyatu di sini, terus menciptakan karya yang tadi ada yang metal, ada yang folk gitu ya. yang kayak gini. Jangan kayak gini deh. Kalau Dimas, Kalau dari inspirasi sih sebenarnya aku cukup banyak sih. Tapi apa ya, pas era aku tuh mungkin aku lebih dulu tuh suka musik-musik elektronik gitu, IDM. Yang kayak Alan Walker, Mas Milo pada zamannya. Atau The Chainsmokers tuh. Itu jadi inspirasi banget sih, apa? Ketukan jari jadi perkusi gitu kan. I Will Break Your Heart. Itu pokoknya itu cukup revolusioner pokoknya pada zamannya. Pergerakan lah ya. Jadi aku terinspirasi dari itu. Tapi kalau untuk di rock aku tuh punya jiwa tersendiri gitu di rock. Bagaimana menyatukan rock tuh dengan eksperimen gitu. Kayak suara gelas, suara angin atau suara apa itu. oke, jadi ini juga keren, dia dari ini ya, dari apa namanya, dari sumber musik yang manual gitu, yang dari jari ke Natural, telinga, ya, natural gitu. Nah kalau aku mau tanya ke Agi sih sebenarnya, ini kan Agi ini kan akhirnya gabung sama kawan-kawan yang asal daerahnya Sumsel ya, Dimas sama Mahesa Sumsel ya. Ada nggak kayak shock gitu sama budaya mereka, kebiasaan mereka? Biasanya kan kayak gini nih, kalau orang Palembang itu, kalau orang Palembang itu kan biasanya agak teriak-teriak misalnya gitu. Ada nggak kayak shock, culture shock misalnya kayak itu yang dirasakan sama Agi akhirnya setelah gabung sama kawan-kawan kayak ini? Jujur agak shock, tapi bukan kayak ngomong teriak-teriak. Kalau ngomong teriak-teriak sebenarnya udah biasa sih, di lingkungan keluarga juga sebenarnya udah ngomong teriak-teriak juga kan. Nah, tapi kayak secara kayak kehidupan, kayak bergaul gitu, biasanya yang ngomong tuh yang nyantai, ini pas di sini ya kayak gini. Ternyata Sampai akhirnya berkarya sama mereka. dan terus ternyata ya berusaha jangan menutupi diri sih, yang merasa gue ini anak ibu kota, yang jangan merasa hebat lah, kata merasa anak ibu kota yang lebih maju, yang lebih up to date ininya kehidupannya. Jangan kayak gitu. Ternyata pas kita buka pikiran, aku buka pikiran, ternyata ya banyak yang dicari dari mereka, ternyata yang nggak ada di aku ada gitu, mereka kayak gitu. Saling menutup ya. Enggak, maksudnya kayak apa yang kurang di aku ternyata ada di mereka gitu. Oke. Saling mengisi. Mengisi. Ya, gitu, ya, saling mengisi. Jadi
Kan setahu aku nih, Mahesa sama Dimas ini adalah anak-anak yang apa ya, nggak bisa diem bahasanya. Dalam artian mereka ini selalu keliling-keliling. Ini di Sumatera Selatan udah kayaknya udah dikunjungin nih sama mereka. Agi udah kemana aja diajakin sama si Mahesa untuk berkarya? Biasanya Mahesa ini kan kalau berkarya dia tuh kayak ke mana, apa yang daerah yang banyak kerbaunya itu kemarin Mahesa? Di Pedamaran. Tuh di Pedamaran. Pedamaran di Pampangan. Untuk menciptakan karya aja dia sampai ke Pedamaran gitu kan. Nah ini Agi udah diajak belum ke beberapa tempat di situ? Musirawas Utara. Jujur udah sama Mahesa terus kalau untuk kayak kayak Musirawas Utara kayak kemarin tuh Ke Burai. Gua Napalicin sana yang udah ke Jambi itu ya. Iya deket Jambi. Udah Jambi terus Itu untuk menciptakan karya tuh. menciptakan karya untuk kan? sebenarnya sih untuk eksplorasi juga, untuk observasi juga. Ya, ternyata ya Sumatera Selatan itu bukan sekedar kota Palembang doang yang isinya cuma Sungai Musi doang. Ternyata ada lahan basah, ada rawa gitu. Oh ternyata ada di sini yang pembandingnya sorry balik lagi ke Jakarta yang kata nama daerahnya ada rawa. Ternyata di Jakarta nggak ada, di sini masih banyak kayak gitu. Iya. Dan terus banyak kerbau juga kan. Iya banyak kerbau. Notabene yang dibilang anak Jakarta ternyata wah ada semua di sini gitu. Ancam Jadi mulu dia, kesannya itu setelah ikut nih, kalau Mahesa ini mau berkarya harus observasi dulu ke lapangan turun gitu. Itu kesannya Agi itu selama gabung sama teman-teman ya akhirnya membentuk kayu bakar gimana? Untuk kayu bakar ya. Gimana ya Sar? Dibilangnya ya jadi karena dari ikut eksplorasi kayak ke luar kota, ke kabupaten, ke pelosok-pelosok itu ternyata ya makin ngobrol ternyata kan dapat chemistry-nya juga gitu. Ya nggak bisa dijelasin juga sih gimana dapetnya gitu. Iya, natural ya. Natural ternyata pas kayak buat musik aja tiba-tiba oh cocok ini cocok setuju ya udah langsung rekaman kayak gitu. Oke. Kalian dalam waktu dekat ada nggak sih kayak mau menciptakan karya atau lagu yang dilatar belakangi dengan sejarah satu tempat di Sumsel misalnya kayak gitu, misalnya kayak sejarahnya apa gitu di Sumsel, misalnya di Muara Enim atau di tadi Musirawas Utara, itu ada nggak sih mau ciptain lagu yang emang karakteristiknya itu Sumsel banget gitu? Kami lebih ke yang untuk yang di album ini, Mbak, kami ada yang ngangkat Rumah Rakit liriknya. Oh Rumah Rakyat. Rumah Rakit. Jadi memang proses pembuatan musik itu kami di Rumah Rakit, dengar suara deburan Rumah Rakit itu, Mbak. Ombak Rumah Rakit pas dihantam perahu speed itu kan. Mungkin itu Rumah Rakit, Rumah Panggung, Lebak. Lebak. Itu Lebak itu kalau Lebak itu sendiri dari daerah mana itu? Kalau Lebak kami ngambil di dusun aku sendiri itu Muara Penimbung. Oh, Muara Penimbung. Masih ada sisa Lebak ya kan. Mungkin kami mengangkat lirik lagu dari situ, Mbak. Ada lirik-lirik yang belum pernah diangkat itu. Di situ kan kami angkat di situ. Kayak Tembikar atau apa kan lirik-lirik itu. Oke, artinya kalian juga ngasih perhatian karya kalian itu terhadap sesuatu hal yang ada di Sumsel ini, kekayaan lah ya kita sebutnya sebagai kekayaan budaya ya kan, yang mungkin sudah hampir dilupakan sama anak-anak muda zaman sekarang kayak itu kan. Nah terus juga mungkin kawan-kawan setelah dari sini kawan-kawan ini ada gak sih kayak rencana pengen ngadain acara untuk kayu bakar dewa, misalnya kayak konser kecil-kecilan misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak kita ini kan banyak kedai kopi gitu. Pengen tampil gitu atau gimana. Kalau untuk hari ini kami memang agak menutup, Mbak. Karena proses untuk melahirkan album tadi kan. Jadi kami fokus terhadap karya kami dulu. Ketika sudah garap album mungkin akan mau kan tampil di situ. Di mana? Di panggung atau di mana. Kalau untuk sekarang kami fokus untuk garap musik, garap lagu, bagaimana isu lagu ini didengarkan. Mungkin dalam proses ini kami lagi sedang hiatus lah di dunia musik, apa skena musik Palembang ini hiatus ya. Hiatus ya, cak hilang tapi tiba-tiba album kan. Jadi tapi emang lebih asik kayak itu kan, kayak kita ada banyak omong tiba-tiba karya kita keluar. Kami lebih senang kayak itu, Mbak. Gitu. Benar. Nah selain aktivitas bermusik, kawan-kawan ini punya apa ya kesibukan pribadi itu apa sih? Mungkin dari Dimas. Ya. Musik Kuliah kah atau apakah gitu? Kalau gue biasanya ini sih kalau misalkan di luar musik ya nggak jauh-jauh dari musik sih sebenarnya. Garapin musik band lain, garapin musik-musik instrumental juga, eksperimen gitu. Punya dapur rekaman, Mbak. Oh, Dimas ini ternyata punya dapur rekaman. Udah ngomong dari tadi. Dia jadi yang proses mixing, mastering. Ya, selain itu juga ini juga sih kuliah juga aku sebenarnya ya.
editor. Ya gitulah, pokoknya nggak jauh dari dunia kreatif. Oke, jadi emang dari kapan sih punya cita-cita Apa? atau punya apa ya? Tiba-tiba terjun di dunia kreatif ini memang sudah jadi cita-cita dari kecil atau aduh nggak sengaja gitu? Sebenarnya nggak sengaja juga sih, kecemplungnya nyaman. Singkatnya Pada dulu simpel aja. Tapi emang sesuatu hal yang nyemplung nggak sengaja bikin nyaman itu yang biasanya lama ya Dimas ya. Iya. Iya. Kayaknya susah sih untuk keluar kalau misalnya udah nyemplung. Kepalangan nyemplung kan biarin basah gitu. Berenang gitu Telanjur di basah. dalamnya kan. Kalau Mahesa sendiri Mahesa punya kegiatan aktivitas apa? Kalau kesibukan aku sedang merawat ruang tumbuh mbak, kopi mibar. Oke, kopi Selain- mibar? Mm. Boleh apa tuh kopi mibar? Kopi mibar tuh ruang tumbuh, dia ada bentuknya itu warung kopi, tapi di situ orang-orang tumbuh, baik itu pemusik, penyair, pelukis, tumbuh di situ secara bersama mbak, ya. Secara indie tadi kan, yang memiliki cita-cita bersama. Oke, jadi Mahesa ini punya kedai kopi, Mm. tapi kedai kopi itu tuh dibuat terbuka Terbuka bagi untuk kawan-kawan siapa? yang ingin berkarya, Berkarya. supaya disitulah kawan-kawan bisa berkarya kayak gitu. Sampai sejauh ini aktivitas yang dilakukan itu lebih banyak ke apa sih untuk di kopi mibar deh? Kalau untuk kopi mibar banyak ke musik, puisi, sama teater mbak. Oke. Pertunjukan teater kayak itu. Dan Mahesa terlibat juga di dalam itu pastinya ya? Beberapa kegiatan terlibat. Terlibat. Mm. Oke, selain menciptakan lagu, lirik lagu tadi, terus beraktivitas sebagai pemilik owner kedai kopi gitu. Kepala Mahesa- suku lah mbak. Kepala suku juga. Kepala suku. Kan cocok deh. Kepala Kepala suku. suku. Jadi Mahesa ini sendiri aku dengar juga sempat melahirkan karya-karya lain, misalnya kayak sudah nerbitin buku ya. Buku puisi ya. Oke, buku puisi. Itu udah berapa banyak buku yang Kalau untuk buku puisi baru 4 mbak. baru 4. Oke, baru 4 itu dalam rentang waktu berapa tahun? Kalau untuk buku puisi itu dari 2018, 19 sampai 21. Sekarang sudah stop dulu nerbitin karya buku puisi. Lebih fokus ke buku esai sama novel. Oke. Jadi dari kumpulan puisi-puisi jadi sekarang lebih Fokus ke novel dan esai. Oke, novel dan esai yang lebih panjang. Lebih ya. panjang, Yang pasti lebih fokus, observasinya juga lebih harus lebih lebih mendalam. jauh gitu kan. Kalau Agi Dewe? Kalau aku sih ya karena mahasiswa sih ya. Sebenarnya lebih ke nyusun skripsi sih lagi ini. Oke, lagi nyusun skripsi sekarang. Nah, kalau yang kayak bagian dari musik kayu bakar bisa bisa dari selang waktu untuk ini sih waktu kosong dari mengerjakan skripsi itu sebenarnya. Dan terus juga karena musik juga bagian dari hobi kan, hobi dan terus berkarya itu ya sebenarnya sebagai kepuasan batin sih sebenarnya gitu, gitu sih. Ya, jadi sekaligus menghibur diri di tengah Iya. gempuran skripsi yang bikin mumet ya. Iya. Mumet gak sih bikin skripsi? Mumet banget. Tapi setelah ikut di kayu bakar mungkin agak happy. Agak atau happy. Karena ada jeritan itu ya. Dia bisa explore jeritan tadi. Jeritan apa yang ibu melahirkan tadi? Jeritan mahasiswa tertekan tadi. Oh iya, boleh tuh. Sebenarnya bisa dimasukin situ. Bisa itu. Jadi emang mereka ini anak muda yang punya aktivitas banyak, tapi tetap bisa berkarya. Dan ini memang inspiratif dan patut dicontoh, apalagi untuk generasi-generasi yang sekarang mungkin menghabiskan waktunya cuma scrolling media sosial, terus cuman goleran-goleran. Ini teman-teman bisa ditiru Mahesa dan teman-teman kayu bakar musik ini juga gitu. Nah, balik lagi nih Mahesa, kalau untuk sampai sejauh ini nanti kawan-kawan ini apakah akan juga menghadirkan karya-karya lain mungkin di luar dari musik sendiri atau cukup di musik saja untuk bertiga ya, bukan personal, untuk bertiga? Kalau untuk aku pribadi ini dalam proses penerbitan novel mbak. Novel dan esai. Untuk bertiga? Atau kalian mau buat musik video gitu? Atau Itu. musik video Musik yang video. Musik video sih. Ada musik video. ini kan kita kan selama ini cuman dengar lagunya aja nih. Musik videonya kan yang beginilah itu kan belum ada tuh. Kawan-kawan apakah akan buat musik videonya Iya, pasti itu. dalam waktu dekat? Yang garap kita juga. Ini udah jalan atau baru rencana? Baru dalam rencana. Tapi kalau untuk musik videonya sendiri nanti lokasi-lokasinya yang akan dipakai itu di mana? Ruang sempit. Oh, ruangan Jadi sempit. kami pakai layar hitam, pakai kain hitam,
Terus ada satu pemeran di situ, pemeran utamanya dia agak explore gerak tubuh mbak situ, Oh, jadi lebih respon lirik dari lagu tadi, kayak dia bukan bergerak-gerak. maksudnya kayak mau ke daerah sini sini enggak Tidak, ya? lebih ke dia merespon, dia bisa jadi kerbau di situ, bisa jadi ikan betok misalnya. Jadi Cara sih mengekspresikan diri jadi ikan betok tuh kayak nah proses penemuan geraknya tadi kami ke lapangan. Oke. Sedangkan bentuknya diaplikasikan di kotak sempit tadi. Jadi semacam dia bergerak di kotak sempit tadi. Dia bisa menirukan jadi eskavator, dia bisa menirukan jadi apa? Jadi petinju, jadi apa? Oke. Tapi selain dari kalian bertiga ada keterlibatan mungkin dari orang di luar kalian mungkin yang juga apakah dia itu tokoh kesenian misalnya gitu, kalian juga melibatkan tokoh-tokoh seperti itu nggak? Kati ya. Atau cuman kalian bertiga itu? Ya. Jadi memang ide gagasannya memang dari kalian semua lah yang Bertiga ya. Iya, kami bertiga. cuman bertiga. Mm. Oke, mungkin ini terakhir kawan-kawan. Satu-satu ya aku mau minta dari teman-teman. Mau tahu dong kira-kira apa yang mau disampaikan untuk Kayu Bakar dan juga teman-teman yang ngedengerin lagu-lagu dari Kayu Bakar sendiri. Dari Agi. Yang penting jangan lupa dengerin lagu single terbaru kita, Beginilah, di platform musik digital kalian masing-masing, mau dari Spotify, mau dari Apple, Deezer, dan lain sebagainya. Jangan lupa dengerin aja. Gitu. Oke, kalau Mahesa? Kalau pesan aku tuh mbak, tetaplah tumbuh. Tetap tumbuh ya sih. Untuk Kayu Bakar ya. Untuk Kayu Bakar, untuk kawan-kawan yang sedang dari mencari jati diri tadi, tetap tumbuh. Kalau ketika kita sudah merasa tumbuh, kita akan kuat gitu. Kalau kita tidak merasa tumbuh tadi ya sudah, tidak kuat kan, tidak tumbuh kan. Mati terus. Layu jadinya. Tetaplah tumbuh, jangan layu gitu. Mungkin Mbak, ditambah dikit, tetaplah tumbuh, jangan layu. Layu lesu, lunglai kan. Ay, kurang darah. Tertiga. Punya kawan kan. Oke, kalau untuk Dimas sendiri? Tetap cari jati diri kalian, mumpung kalian masih muda. Kalau udah tua nggak bisa cari jati diri lagi ya? Kalau udah tua juga, kalau misalkan belum nemu bisa juga sih, tetap lanjut aja gitu. Kalau misalkan mau jalan apa? 3.000 meter, 3.000 kilometer kan? Ya, tapi intinya tetap harus jalan terus lah pokoknya. Biar sehat Berat, ya. Ya, biar keluar dari labirin beginilah tadi. Ya biar sehat secara mental juga ya, secara fisik ya kan ya. Pikiran. Artinya tetap juga memberikan karya-karya terbaik mumpung kita masih muda ya. Karena kan memang usia-usia muda kayak kita, aku nih masih muda loh. Aku masih muda juga loh. Usia-usia muda kayak kita ini memang waktunya adalah untuk memberikan yang terbaik ya, apapun yang kita punya gitu. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya. Oke, mungkin inilah teman-teman obrolan kita bersama dengan 3 anak muda yang inspiratif, yang akhirnya melahirkan karya-karya yang sekarang juga bisa teman-teman dengar di Spotify, terus Instagram Musik gitu, di Apple Music gitu ya. Dan ini juga patut untuk dijadikan sebagai contoh yang bisa bisa kita tiru lah dalam kehidupan sehari daripada kita cuma ngabisin waktu kita untuk hal-hal yang nggak penting, nggak berguna. Apalagi tadi Mahesa juga sempat bilang kalau kita anak muda nih terlalu banyak terbius sama ini ya, narasi-narasi cinta gitu ya Mahesa ya. Jadi kita banyak yang diracunin sama kayak udahlah putus cinta, galau gitu, kayaknya nggak penting banget ya Mahesa ya. Untuk hari ini kayak enggak penting sih Mbak. Nggak begitu penting ya, karena memang Karena setiap orang tuh punya cinta kan. Punya cintanya masing-masing. Ketika memang ada pengalaman cinta yang berbeda dari dirinya, dia menciptakan lagu itu, aku melok juga merasa senang. Lemak kan, ini kan beda, putus cinta ini kan. galau kan Galau, ya. jadi berlarut. Jadi kita jadi berlarut. kayak melarut-larut dalam labirin kata Dimas tadi. Kita seperti labirin mengelilingi persoalan yang itu Akhirnya hal-hal itu yang membuat kita akhirnya tidak bertumbuh dan berkembang. Jadi ketika kita masih muda, kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Mungkin itulah obrolan kita hari ini kawan-kawan. Semoga obrolan kita hari ini benar-benar bisa menginspirasi kawan-kawan, khususnya untuk kaula muda. Saya Mita Rasmita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.